Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita ingin membahas pembahasan khusus demi kesempurnaan salat berjamaah, supaya pembahasan pagi ini adalah satu amal yang sangat kami harapkan sebagai ilmu yang bisa diamalkan nantinya, sehingga apabila salat kita menjadi salat yang sempurna, maka insya Allah Allah akan memberikan hal-hal yang sempurna dalam kehidupan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala beranjak dari hadis Nabi riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman Allahumma arsidil a'immah wa ufir li muadzinin. Ya Allah, maaf, imam itu bertanggung jawab. Kemudian muazzin itu dipercaya. Doa Nabi untuk imam dan muazzin, ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah dosa para muazzin. Kenapa dikatakan muazzin adalah mu'taman? Karena kita bergantung waktu salat kepada muazzin, waktu berbuka kepada muazzin. Kalaulah muazzin sempat curang 5 menit sebelum waktu berbuka, maka batallah puasa satu kampung. Begitu juga kalau sempat muazzin terlambat azan subuh, maka batallah puasa seseorang kalau dia mengkaitkan makan minum terus, kan belum azan. Nanti kalau dah azan baru berhenti. Tapi karena azannya terlambat, akhirnya batallah puasa daripada orang-orang yang bergantung kepada muazzin. Sehingga Nabi memberikan doa Allahumma ufir lil muazzinin, karena banyak amalan-amalan ibadah yang orang gantungkan kepada muazzin. Pembahasan yang kita mau bahas pagi ini tentang bagian pertama, al-imamu domin, imam bertanggung jawab. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan salat imam itu akan menyebabkan kekurangan salat jamaah, tapi kekurangan salat jamaah tidak memberi pengaruh kepada salat imam. Sekiranya ada jamaah yang tidak berwuduk salatnya atau wuduknya tidak sempurna, imam enggak ada pengaruh. Tapi apabila imam tidak melewati atau tidak melengkapi sunnah-sunnahnya, maka makmum akan mendapatkan kekurangan dalam ibadah solat. Dalam hal ini ada 7 poin penting. Yang pertama adalah melihat kepada makmum dan memastikan saf solat sebelum solat dilaksanakan. Hadis ini bisa kita lihat dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah fa aqbala alaina. Iqamah dikumandangkan, maka Nabi menghadap ke kami. Iqamah dikumandangkan, maka Nabi menghadap ke kami dengan mukanya. Beliau mengatakan aqimu sufufakum wa tarasu inni arakum min wara'i zahri. Luruskanlah saf kalian, rapatkanlah saf kalian. Ini kata sahabat, kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi menghadap ke kami. Riwayat kedua ada dalam Sunan Abi Daud dari Sayyidina Anas juga,
sesungguhnya Nabi SAW idza qama ila shalah akhazahu biyamini summa tapata. Kemudian beliau apabila berdiri, apabila solat sudah diiqamahkan, maka Nabi akan menoleh ke sebelah kanan, kemudian mengatakan i'tadilu sawu sufufakum. Kemudian Nabi menoleh ke sebelah kiri, kemudian Nabi katakan i'tadilu sawu sufufakum. Ini sunnah pertama yang dibebankan kepada imam. Hari ini kita lihat sebahagian, bukan sebahagian besar, saya lihat di beberapa tempat ketika imam memimpin solat dia menghadap ke kiblat. Nah, Stawu wastaqimu wa'tadilu, saf lurus rapat, Allahu Akbar. Enggak lihat makmumnya di mana. Dia luruskan saf, dia membelakang kepada makmum. Ini sunnah pertama yang sudah mulai dikuburkan oleh para imam-imam masjid. Sunnahnya adalah Nabi menghadap ke jamaah, kemudian melihat ke kanan. Stawu. Nah, istawu wastaqimu wa'tadilu. Itu sunnah yang pertama. Hikmahnya untuk melihat jamaah yang akan dipimpin, apa dengan ayat yang sedang atau ayat yang pendek, gunanya untuk melihat supaya tidak ada yang berat di dalam melaksanakan solat. Yang kedua, ikut membaca amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Imam ikut membaca amin setelah imam membaca Al-Fatihah, bukan bagi-bagi tugas. Nah, bukan bagi-bagi tugas. Biasanya yang terjadi bagi tugas. Imam, saya sudah baca Al-Fatihah, kalian tolong aminkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya diam. Kenapa? Itu tugas kalian ngaminin. Yang sebetulnya tidak. Riwayat dikatakan di dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam kalian baca amin, maka baca aminlah kalian. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikata ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Karena orang yang bertepatan imamnya dengan imam orang yang bertepatkan aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan ampuni dosa-dosanya. Jadi imam akan memimpin, aminnya makmum. Nah, bagi makmum juga beri kesempatan kepada imam untuk ambil nafas. Imam nafasnya sudah pendek karena usia sudah lanjut. Jadi dia belum sempat baca amin, baru menyelesaikan nafas dari waladdallin. Kemudian dia baca amin tapi makmumnya menyerobot duluan. Maka ini tidak mendapatkan fadilah, diampuni dosanya oleh malaikat. Makmum menunggu aminnya imam supaya aminnya serentak. Karena apabila serentak amin kita dengan amin imam, berarti serentak dengan amin malaikat. Kalau serentak amin kita dengan amin malaikat, fadilahnya diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu. Jadi poin penekanan yang kedua dari hadis ini, idza ammanal imam, apabila imamnya membaca amin. Yang ketiga, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan jedah atau sakta setelah membaca Al-Fatihah. Sakta menurut ilmu tajwid yaitu berhenti tanpa mengganti nafas. Kalau berhenti mengganti nafas disebut dengan waqaf, tapi kalau berhenti tanpa mengganti nafas disebut dengan sakta. Seperti dalam surah Yasin, "Man ba'atana mim marqadina hadza marqadina." Nafas enggak boleh diputuskan. Hadza itu sakta di dalam ilmu tajwid.
Tapi sakta dalam fikih adalah berhentinya imam setelah membaca Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah, kemudian berhentinya imam sejenak setelah membaca surah sebelum ruku. Nah, kalau trennya tidak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, itu tren. Nah, tapi sunnahnya tidak ada, sunnahnya hilang. Kita kasih dulu jeda. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu disebut dengan sakta. Nah, sakta setelah surah itu tidak lama, hanya sejenak. Sementara sakta setelah Al-Fatihah sebelum membaca surah ini agak lama sedikit. Kira-kira makmum kita sudah baca Al-Fatihah setengah. Yang lebih baiknya kira-kira makmum kita sudah selesai membaca Al-Fatihah. Tentu ini tidak bisa kita terapkan di masjid. Di masjid paling kita berikan sakta kira-kira makmum kita bisa membaca Al-Fatihah setengah. Dan ini juga tidak bisa kita terapkan dalam salat tarawih. Kenapa? Karena tarawihnya pengen cepat selesai. Tarawih okeylah, salat sunat yang paling rendah nilainya. Lebih tinggi lagi salat rawatib, lebih tinggi lagi salat witir. Jadi kalau dalam salat tarawih kita bertoleransi, kita kasih sakta sedikit saja, sebentar saja. Tapi untuk solat 5 waktu kita usahakan saktanya itu cukup, yaitu kira-kira setengah Al-Fatihahnya setengah Al-Fatihahnya makmum. Dalil ini ditemukan di dalam Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Apa kata beliau? Saktatani hafiztuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 sakta yang aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ankara zalika Imran bin Husain. Ketika Sayyidina Samurah bin Jundub menyampaikan hal tersebut, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imran bin Husain ini membantahnya. Nah, sebelum kita lanjutkan hadis, ada pemberitahuan daripada ulama hadis, daripada para masyayikh hadis. Kalau kita dengar nama sahabat Imran bin Husain, dianjurkan berdoa pada saat itu, karena pada saat itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ulama mengatakan begini, mengingkari akannya, atau hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal malaikatil muqarrabin. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Samurah bin Jundub menyampaikan satu statement, aku menghafalkan 2 sakta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imran bin Husain membantahnya. Maka beliau menulis surat kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab di Madinah. Okeylah, kalau kamu enggak setuju, coba kita cari bukti kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, an hafizah Samurah, bahwa yang betul itu adalah ingatannya Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Jadi betul ada 2 sakta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang tabi'in yang bernama Imam Sa'id, kami katakan kepada Imam Qatadah, sahabat Nabi Sayyidina Qatadah, apa itu 2 sakta dalam salat? Apa itu 2 sakta? Kata beliau, iza dakhala fi salatihi wa idza faragha minal qiraah. Apabila imamnya, apabila nabinya selesai dari membaca Al-Fatihah. Itu 2 saktanya. Pertama, ketika Nabi selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam diam. Apa yang dibaca oleh imam? Boleh doa, boleh surah.
boleh doa, boleh surah, tapi tidak boleh mengganggur. Kemudian kira-kira makmum kita sudah separuh, maka kita akan lanjutkan dengan membaca surah. Itu sunnah yang ketiga. Yang keempat, membaca surah sesuai dengan dicontohkan atau yang disabdakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membaca surah sempurna, bukan penggalan dari surah-surah panjang. Kecuali solat tarawih. Kalau solat tarawih memang kita membaca ayat demi ayat sehingga Quran itu khatam dalam 1 bulan. Kecuali dalam solat tahajud. Tapi kalau dalam solat-solat sunnah yang disunahkan berjamaah, solat-solat sunnah yang sifatnya harian dan solat-solat wajib, itu ada ketentuan yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan pertama, dibaca satu surah sempurna, jangan penggalan dari surah ayat daripada surah panjang. Hal ini ditemukan di dalam Sunan Abi Daud dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi zuhri wal asri fi raq'atil ulayain. Nabi mengimami kami pada salat zuhur dan asar pada 2 rakaat pertama beliau membaca bi Fatihatil Kitab wa surataini. Mengimami kami dengan membaca Al-Fatihah dan membaca 2 surah. Misalnya, kalau kita solat membaca surah Al-Baqarah setengah dari surah Al-Baqarah, itu lebih daripada 1 juz. Lalu kita baca rakaat pertama dengan wadduha. Kalau kita mau tanya mana pahalanya yang lebih besar, maka pahala yang lebih besar itu ngimamin dengan wadduha. Wadduha rakaat pertama itu lebih besar pahalanya daripada membaca 1 juz daripada surah Al-Baqarah. 1 juz loh. Berapa lamanya itu solat? Tapi tetap lebih besar pahalanya dengan 2 surah. Kenapa? Karena solat itu, ibadah itu nilainya bukan bagusnya, bukan banyak minatnya, bukan trennya, tapi apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nilainya itu diittiba'nya. Nilainya itu daripada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Di sini dikatakan qara'a bi Fatihatil Kitab wa surataini. Nabi mengimami kami dengan membaca Al-Fatihah dan membaca 2 surah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian surah-surah itu disesuai dengan salat yang diimami. Nah, ini standar fikih. Kita nanti bisa digeser dengan persesuaian kondisi keadaan kita di Wamena. Kalau menurut standar fikih, salat zuhur sama subuh itu surahnya dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Subuh dan zuhur, Al-Hujurat sampai An-Naba. Kemudian kalau salat asar dan salat isya, surahnya dari An-Naba sampai Wadduha. Kemudian salat maghrib, surahnya Wadduha sampai An-Nas. Ini batasan surah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis yang tidak mungkin kami sebutkan pagi hari ini. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menyesuaikannya bagaimana? Untuk menyesuaikannya kita lihat kondisi dan keadaan. Yang penting jangan lepas daripada batasan surahnya itu mesti berurutan di dalam Al-Quran. Jangan dibaca rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua An-Nas. Itu melompat jauh. Tapi rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nasr. Nah, berurutan surahnya. Jadi juga jangan terbalik. Rakaat pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Inna a'tainakal kautsar. Memang betul rakaat pertamanya panjang pada rakaat kedua, tapi terbalik susunannya. Jadi di samping rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, di samping itu juga
surah yang kita baca itu harus menurut urutan Al-Quran yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah kebaca li ilafi Quraisy, mestinya kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mestinya begitu karena urutannya. Tapi karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu lebih panjang daripada Al-Quraisy, maka kita tidak boleh memilih li ilafi Quraisy di rakaat pertama. Kenapa? Karena kita telah melanggar satu aturan daripada pembacaan surah dalam salat. Pilihan yang paling tepat itu alam tarokai dengan li'ilah. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian surah rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua. Hadis ini dalam Sunan Abi Daud dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra fi zuhri wal asri fi raqatal ulain bi fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'unal aya ahyanan wa kana yutawwilur raqatal ula minaz zuhri wa yukassiru tsaniyah. Nabi SAW melamakan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua, baik pada salat zuhur, asar, begitu juga salat subuh. Ulama menyimpulkan pada seluruh salat-salat yang disunahkan berupa harian kecuali salat tahajud dan salat qiyamul lail Ramadan, itu tujuannya adalah syahrul Quran. Kita ulang kembali, Nabi SAW yutawilu rakatul ula wa yukassiru tsaniyah, dan memendekkan rakaat kedua. Ini aturannya. Jadi kalau kita berarti kita mesti membuat satu urutan dengan kondisi kita, dengan jamaah kita. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tua. Mana kira-kira pilihan surahnya? Yang penting jangan sampai subuh lebih pendek daripada isya. Jangan sampai isya lebih cepat daripada maghrib. Maka urutannya adalah yang paling tercepat salat itu maghrib. Nah, selepas itu baru salat isya, kemudian salat subuh. Nah, sekarang kita pilih urutannya, mana untuk surah untuk salat subuh, mana surah untuk salat isya, mana surah untuk salat maghrib. Kalau kita tidak bisa ikut aturan fikih tadi, karena memang tidak bisa diikuti. Kenapa? Karena zamannya sudah beda, umatnya sudah beda. Mereka pengen mau cepat-cepat selesai solat. Kalau baca Al-Hujurat itu lama-lama makmumnya nggak ada lagi. Nah, lama-lama makmumnya nggak ada lagi. Dibilang pula itu melama-lamakan solat. Itu bukan melama-lamakan solat, itu sudah standarnya. Jadi karena kita tidak bisa ikut standar yang ditetapkan oleh ulama, minimal kita menempati 3 standar ini. Pilih 2 surah, pilih panjang rakaat pertama dan rakaat kedua, pilih berurutan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan hak-hak surah yang dibaca seperti yang sudah kita bahas pada subuh sebelumnya, yaitu kalau sujud sejadah kita sujud sejadah, kalau ada ayat-ayat yang perlu disahut kita sahut. Kemarin kita sudah kirimkan jawabannya dan surah-surahnya. Kemudian khusus di dalam solat sir, yaitu solat asar dan solat zuhur, Nabi memperdengarkan kadang-kadang kepada makmum bacaannya. Kadang-kadang. Dalilnya terdapat dalam Sunan Abi Daud dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, Nabi SAW mengimami kami solat zuhur dan solat asar. Pada 2 rakaat pertama Nabi membaca Al-Fatihah dan 2 surah, wa yusmi'unal ahyanan. Nabi memperdengarkan kepada kami 1 ayat kadang-kadang. Misalnya dia takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, ihdinas siratal mustaqim, Bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka. Nah, untuk apa gunanya? Wallahu alam. Untuk apa gunanya? Yang jelas begitu yang dicontohkan
oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian ketahui saya salat. Dari hadis-hadis yang diriwayatkan, kita ikut. Ya, paling enggak gunanya makmum tahu ini imam sedang baca Al-Fatihah, ini imam sedang baca surah. Jadi makmum yang bergabung itu, dia akan ambil tindakan langsung dengan apa yang mesti dia lakukan. Kalau imamnya sedang baca Al-Fatihah, dia akan baca doa iftitah. Kalau imamnya kedengaran baca surah, dia akan langsung baca Al-Fatihah. Itu mungkin salah satu fungsinya. Yang jelas di sini dalam Sunan Abi Daud kata Sayyidina Abi Qatadah, wa yusmi'unal aya ahyanan. Nabi perdengarkan kepada kami satu ayat itu kadang-kadang. Bukan seluruh ayat, tidak, kadang-kadang. Kalau ayatnya ada 20, berarti ada bagian tengah, bagian awal, bagian tengah, bagian ujung. Ambil satu ayat jedahnya, nanti kita perdengarkan kepada makmum. Yang kelima, meringankan solat kalau ada kejadian yang terjadi sepanjang solat. Misalnya gempa bumi, misalnya kecelakaan, misalnya makmumnya ada yang jatuh, pingsan, sakit dan sebagainya. Maka pada saat itu imam akan mengambil kondisi, ambil alih daripada rencana baca surah yang panjang, akan beralih kepada surah yang pendek. Ini juga dalam Sunan Abi Daud dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa ana uridu utawwilu fiha. Aku mengimami solat dan aku ingin melamakan solat pada waktu itu. Ini tentunya solat subuh. Fa asma'us sabiyya, lalu aku mendengar tangisan seorang bayi. Fa ujawwizu, aku percepat jadinya. Aku pindah kepada surah pendek. Tidak jadi ingin membaca surah yang panjang karena mendengar tangisan bayi. Kenapa? Karahiyata an asukku ala ummi, karena saya tidak mau membuat ibunya berat hati. Jadi kalau dikatakan sahabat tidak ada bayi dalam solat, ini buktinya, berarti anak-anak juga ada dibawa ke masjid. Bahkan bayi pun ada dibawa ke masjid di zaman Nabi SAW. Mungkin dalam kejadian kita gempa misalnya, gempa ada goyang masjid, imamnya santai baca baca ayat sejadah subuh Jumat. Dia ada goyang begini. Nah, saat itu pindah saja kepada Qul huwallahu ahad atau Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Atau sedang solat bunyi tembakan di luar. Nah, langsung aja pindah daripada as-sajadah menjadi Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sunnahnya. Tapi kalau semua bersepakat kita akan mencari kematian sedang solat, ya tidak ada masalah. Kita lanjut saja karena ada tekan kontrak mau mati di masjid ramai-ramai. Ya sudah, apapun yang terjadi, berarti dia akan tetap berpegang teguh dan sunnah. Itu boleh. Nah, itu lebih mujahadah. Itu bukan anjuran, itu pilihan bagi individu. Seperti yang dikatakan pada Sayyidina Amru bin Jamuh. Sayyidina Amru bin Jamuh itu beliau pincang. Nabi katakan, kamu enggak usah ikut perang, kamu boleh tinggal di rumah karena pincang. Sampai di rumah kata istrinya, kamu enggak ikut perang. Enggak, saya boleh tinggal di rumah oleh Nabi karena saya pincang. Kata istrinya, kamu karena penakut, takut mati syahid. Maka banyak alasan. Akhirnya Sayyidina Amru bin Jamuh dibakar semangatnya seperti itu oleh istrinya. Akhirnya beliau langsung salat sunat, doa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan saya ke rumah saya. Dan berangkatlah beliau perang Uhud waktu itu. Pada saat itu beliau meninggal dunia mati syahid. Ketika datang keluarganya menjemput jenazahnya untuk dibawa ke Madinah, onta ketika dihadapkan ke Madinah enggak mau berjalan, enggak mau bergerak sama sekali. Tapi kalau dibawa ke arah yang lain mau dia berjalan. Tapi kalau dibawa ke arah Madinah enggak mau. Dia bertanya kepada Nabi SAW, apa pesan terakhir Sayyidina Amru bin Jamuh? Doanya apa? Doanya jangan kembalikan saya ke keluarga saya. Nah, itulah doa, itulah yang menyebabkan onta ini tidak mau pergi ke Madinah. Itu mujahadah. Jadi kalau bersepakat jadi mujahadah semuanya enggak ada masalah. Tapi aturan secara umum kalau terjadi kondisi darurat, maka seorang imam akan memindahkan daripada surah panjang kepada surah yang pendek. Yang terakhir,
Setelah selesai salam, seorang imam dianjurkan untuk berpindah dari tempat solat. Kenapa demikian? Karena ada sebuah riwayat mengatakan makruh bagi makmum berpindah dari tempat duduk selagi imam duduk di sejadahnya. Makruh bagi makmum berpindah dari tempat duduk selagi imam duduk di pada sejadahnya. Nah, ketika imam masih duduk di sejadah, makmum enggak boleh ke mana-mana. Harus duduk di situ. Kalau enggak makruh. Nah, sementara ada di antara makmum itu mereka ada hajat-hajat yang lain. Nah, bagaimana makmum kita seorang imam, makmum kita itu tidak terlibat kepada para makruh, kita akan bertanggung jawab dengan ibadah salat mereka. Maka para ulama fikih itu mengatakan disunahkan bergeser dari tempat duduk selesai salat. Itu menunjukkan kepada imam memberikan isyarat kepada makmum, kalian sudah boleh mau pergi ke mana-mana. Tapi ketika imam masih berdiri di tempat duduknya, maka tidak ada satu orang sahabat pun yang berdiri meninggalkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita imam selesai salat, bergeser daripada tempat duduknya, kemudian posisi badannya ada dua hal. Bisa menghadap fokus kepada makmum, bisa menyamping, yaitu bahu kanan ke arah makmum. Dalil ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya." Kami diimami salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yaitu salat isya, yang kadang-kadang orang menyebutkan dengan salat atamah. Summan sarafa fa aqbala alaina. Kemudian Nabi salam dan Nabi melihat kepada kami. Nabi menghadap ke kami. Jadi boleh imam memilih dua kondisi. Pertama menghadap ke makmum. Kemudian saat itu Nabi bersabda, "Ara'aitum lailatakum hadhihi?" Bagaimana pendapat kalian tentang malam yang kalian yang ini? 100 tahun yang akan datang, kalian yang ada malam ini tidak akan ada lagi di dunia. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap ke sahabat, 100 tahun ke depan satu pun kalian tidak ada lagi di muka bumi ini. Begitu juga kita pada hari ini, 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini, 100 tahun yang akan datang kita pasti juga tidak ada di dunia ini. Sudah berpindah ke bawah dunia. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, atau cara yang lain yaitu bahu kanan menyamping kepada makmum. Alasannya kenapa? Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Ka'bah, "Ya Ka'batu ma'at yabuki ma'at rabuki." Ya Ka'bah, alangkah harumnya kamu, alangkah mulianya kamu, alangkah agungnya kamu, tapi diri orang beriman lebih mulia dari kamu. Diri orang beriman lebih mulia pada kamu. Coba lihat para khatib ketika berdoa di dalam salat Id, ketika berdoa dalam khutbah, salat hari raya, salat gerhana, salat Jumat, dia menghadap kepada makmum. Karena Ka'bah itu adalah kiblat kita ketika salat. Falwalli wajhaka satral masjidil haram, itu perintah untuk salat. Ketika kita sudah selesai salat, maka di belakang kita ada orang yang lebih mulia daripada Ka'bah, maka kita akan membelakang ke Ka'bah, akan menghadap kepada makmum. Satu ketika ada salah seorang pelajar selesai belajar pada syekhnya dan dia pamit kepada syekhnya ingin belajar ke Makkah. Apa pesan gurunya? Kamu baru saja belajar agama, memiliki darah yang masih muda, jangan buru-buru mengambil kesimpulan kalau ada perkara yang kamu lihat itu tidak benar. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Pastikan dulu baru disalahkan orang lain. Apa yang terjadi? Pergilah dia ke Makkah. Selepas itu dia solat di belakang seseorang yang tua. Dia solat. Pada saat orang tua di depan dia itu ada orang di belakang, dia membelakang ke Ka'bah menghadap ke anak muda itu. Membelakang ke Ka'bah menghadap ke anak muda. Lalu anak muda ini berkata dalam hati, ini orang dah tua, enggak tahu adab sama Ka'bah. Nah, membelakang ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu yang terlintas di hati si anak muda tadi.
Apa kata orang tua tadi? Baru saja sampai dah lupa pesan gurumu. Ternyata dia termasuk orang kasyaf, bisa membaca apa yang tersirat di hati seseorang. Baru saja sampai dah lupa pesan gurumu. Apakah kamu tidak pernah mendengar hadis Nabi yang berbunyi kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, ketika Fathul Makkah, alangkah mulianya kamu, agungnya kamu, harumnya kamu, tapi diri orang beriman lebih mulia daripada kamu. Maka ketika itu saya membelakang ke Ka'bah, menghadap ke kamu, karena kamu lebih mulia daripada Ka'bah. Ini pernyataan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu amalan salafun saleh, sehingga disunahkan kepada imam walaupun ketika memimpin doa dalam salat berjamaah sekalipun, itu tetap dia tidak menghadap kepada Ka'bah, ke kiblat, tapi dia akan menghadap kepada makmumnya. Bukan dia minta kepada makmum, dia tetap minta kepada Allah, tapi karena di belakangnya ada yang lebih mulia pada Ka'bah, maka dia akan menghadap kepada makmum, membelakang kepada Ka'bah. Demikian insyaAllah 7 hal penting bagi imam sehingga salat berjamaah kita lebih sempurna. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kajian seperti hari ini. Mungkin buka sesi jawab jika ada yang ingin bertanya, silakan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ketika imam membaca surah pendek atau salah satu ayat yang panjang dari Al-Quran, tapi ayatnya itu misalkan dari ayat 19 surah Al-Baqarah malah nyambungnya ke ayat yang ke-8. Terus sikap kita sebagai makmum itu seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aturan yang kita sampaikan tadi itu adalah sunnah kesempurnaan ibadah solat. Apabila imam melanggar aturan tersebut, maka makmum tidak wajib melakukan tindakan apa-apa. Tidak wajib melakukan tindakan apa-apa, karena yang dilakukan tidak menyebabkan solat batal, tapi telah mengurangi pahala ibadah solat itu sendiri. Nah, kalau pada hari ini mungkin kita terima-terima saja, karena kita tidak melihat pahala itu berapa kurangnya. Tapi kalau sempat dijanjikan 200 juta dikasih oleh orang 180, itu pasti kita mengamuk. Nah, karena itu jelas kurangnya. Tapi kalau dalam ibadah sholat untuk hari ini kita santai-santai saja, kurang nih, kurang, tuh kurang, tuh kurang. Tapi di akhirat kelak kita akan mengutuk, kita akan merasa kecewa berat kepada orang-orang yang telah membawa sholat kita itu kepada tidak sempurna. Nah, jadi tindakan di dalam sholat tidak ada, karena itu tidak membatalkan, hanya saja akan mengurangi sedikit demi sedikit daripada kesempurnaan ibadah sholat itu sendiri. Demikian insyaallah. Baik, ini hari terakhir insyaallah. Tapi jika ada yang bertanya di depan, silakan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bagaimana? Khair, masyaallah. Jadi Nabi SAW bersabda, ingatlah Allah ketika lapang, maka Allah akan mengingat kita ketika sempit. Jadi ketika azan berkumandang, kita tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan agama. Tapi kalau masih dalam kegiatan agama, misalnya ceramah
Ceramah tidak ada masalah itu penundaan untuk salat jamaah, pengajian misalnya selepas maghrib azan isya sudah masuk tapi pembahasan belum selesai, itu enggak ada masalah penundaan. Begitu juga pengajian, begitu juga pendidikan. Tapi apabila perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama, maka kita akan segerakan. Memang di dalam hukum fikih, apabila azan berkumandang, kita tidak wajib langsung sholat. Karena sholat itu waktunya lapang. Waktu sholat adalah waktu muasa. Itu hukum fikihnya. Tapi dalam hukum tasawufnya atau dalam pengamalan secara maksimal dan sempurnanya, ulama fikih juga katakan sebaik-baik ibadah itu salat tepat pada waktunya, seperti hadis yang kita riwayatkan beberapa malam yang lalu ketika sahabat Sayyidina Anas bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang dicintai Allah? Jawaban pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha. Jadi ketika kita melalaikan salat, azan sudah berkumandang, kita tidak ambil peduli, maka satu saat nanti ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga abaikan dulu doa kita. Abaikan dulu doa kita sampai satu saat baru dikabulkan. Katakan, kenapa saya doa dah lama enggak dikabulkan oleh Allah? Ternyata kita selama ini ketika dipanggil oleh Allah juga berlambat-lambat. Nabi hadis katakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita buat. Coba lihat Al-Quran mengatakan fazkurni azkurkum. Ingat saya, aku ingat kamu. Nah, ingat saya, aku akan ingat kamu. Kamu dalam sebuah hadis, kalau kamu datang kepada saya berjalan, saya sambut kamu dengan berlari. Yang berdekat kepada aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jadi justru rahmatullah, kalau kita punya keinginan, Allah akan memberikan lebih cepat. Tapi coba kalau kita berlambat-lambat, Allah juga biarkan. Seperti itu Allah katakan, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka. Orang yang berpaling dari mengingatku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi dosanya tidak ada selagi dia bisa solat sebelum waktu habis, tapi secara akhlaknya, adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mencuekin Allah. Kalau bosnya memanggil, oh tu cepat dikatakan siap. Nah, walaupun belum pakai baju katanya sudah siap. Tapi ketika Allah manggil dikatakan sudah pakai baju sekalipun katanya entar dulu dan sebagainya. Berarti itu kita menilai bagaimana kita memposisikan Allah di dalam hati kita. Khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maknina, adakah waktu antara dari gerakan satunya ke gerakan yang lain? Dan yang kedua, apakah sajadah itu memutuskan sah? Apalagi kalau sudah madai Turki, sajadah kalau sudah berdiri pasti ada celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tumak nina di dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali wajib. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak wajib pada dua tempat. Pertama i'tidal, yang kedua duduk antara dua sujud. Maka kalau kita lihat solatnya mazhab Imam Abu Hanifah, itu dia tiga tumak nina. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tapi ruku, sujud, berdiri iya. Tapi kalau i'tidal sama duduk antara dua sujud tidak. Alasan mereka adalah itu adalah hanya fungsinya untuk memisah antara ruku dan berdiri. Sementara tiga mazhab mengatakan itu tumak nina hukumnya wajib. Berapa kadar tumak nina? Minimalnya ucapin subhanallah. Itu minimal-minimalnya. Tapi apabila kita sudah baca bacaan di dalam solat secara maksimal, itu sudah lebih daripada tumak nina. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu sudah lebih pada tumak nina. Ruku, subhanallah azim ya bihamdi, sekali saja itu sudah dianggap tumak nina. Tapi kan maksimalnya, sempurnanya 3 kali. Jadi tumak nina jumhur ulama hukumnya wajib.
Bahkan ada satu ulama besar mazhab Imam Abu Hanifah di Makkah Mukarramah, kata beliau, saya ini Hanafi, tapi kalau sholat tidak, sholat saya Syafi'i. Kenapa? Karena dia lebih sempurna di dalam gerakan-gerakannya. Yang kedua, apakah sejadah memutuskan sholat? Yang memutuskan shaf. Sebetulnya sejadah tidak memutuskan shaf. Yang memutuskan shaf itu adalah orangnya. Nah, penyebabnya bisa saja sejadah. Kenapa penyebabnya bisa saja sejadah? Karena ada satu orang dia buat sejadah lebar, kemudian badannya kecil, sejadahnya lebar. Lepas itu dia berdiri di tengah. Di sini ada lebih 3 cm, ini 3 cm. Orang di kanan tidak mau menginjak sejadahnya, orang di kiri juga tidak mau. Jadi bukan masalah sejadahnya, tapi masalah orangnya. Kalau kita buat sejadah lebih, itu sejadah lebih besar, kita bisa mentangkan secara memanjang sehingga tidak membuat kawan itu merasa sanksi untuk menginjaknya. Kalau kita tarik kaki dia untuk menginjak sejadah kita. Buktinya apa? Kadangkala tidak ada sejadah pun ada renggang. Jadi yang dihitung renggang itu adalah tumitnya seseorang, tapi bukan sejadah yang diletakkan di atas karpet, tapi tumit orang yang sholat di atas karpet tersebut. Kalau tumitnya rapat, dia berani saja menginjak sejadah kawannya, maka nggak ada masalah. Tapi penyebab salah satunya penyebab salah satu shaf itu putus, renggang, itu gara-gara orang bawa sejadah. Nah, itu penyebabnya. Tapi penyebab itu tidaklah saling melazimi. Kalau bawa sejadah mesti renggang, tidak juga. Kalau nggak pakai sejadah pasti rapat, tidak juga. Ada yang nggak pakai sejadah, nggak rapat-rapat juga. Jadi intinya adalah kembali kepada pemahaman jamaah, keseriusan melakukan ibadah solat, kemudian penekanan dari imam seperti yang kita katakan tadi. Nabi tidak akan memulai solat melainkan telah melihat safnya rapi dan lurus, sampai Nabi marah pada satu waktu. Nabi emosi kepada sahabat, la tusawunna sufufakum aw la yukhalfanifallahu baina qulubikum. Itu dia nada yang kencang itu bunyi hadisnya. Kalian rapatkan shaf kalian atau Allah akan buat pecah belah hati kalian. Nah, memang awal-awal Islam Nabi itu berjalan merapatkan shaf, berdiri, jalan, sentuh pundak masing-masing. Kan nggak mungkin tiap hari berjalan begitu. Yang kedua, telah beberapa hari Nabi tinggal panggil, istawu, suddul khulal, suddul farad. Orang menutupkan shaf itu dapatkan kemuliaan daripada Allah. Kemudian enggak juga rapi-rapi shaf sahabat. Emosi lagi Nabi. La tusawunna sufufakum aw la yukhalifunallahu baina qulubikum. Sejak itu sahabat shafnya rapat dan lurus. Inilah yang perlu kita ambil berat, karena setiap orang datang ke masjid kita itu belum tentu memahami cara ibadah salat yang sempurna. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitulah imam yang akan merapikan shaf. Kemudian kita tarik kawan kita kiri dan kanan. Tariknya jangan sembarangan. Apa maksudnya jangan sembarangan? Maksudnya dia di posisi dah sejajar dengan imam. Ini misalnya nih imam sujud situ, renggangnya ke sana. Jangan orang yang sejajar imam ditarik ke kiri. Nah, itu penarikan yang enggak pas. Kenapa? Menggeser dia dari tempat yang mulia. Nah, siapa yang ditarik? Ditarik mendekat ke arah imam. Misalnya imam di sini, renggangnya di sini, maka bukan kita yang bergeser ke situ, tapi orang tua akan bergeser merapat ke imam. Kalau di sini renggang merapat ke imam, jadi porosnya ke imam. Kita lihat imam kita di mana, renggangnya di mana, maka kita akan merapat ke imam. Ya, ada orang juga mentarik, tapi menjauhkan orang daripada imam itu juga enggak benar. Khair insyaallah. Ya Karim. Ya, masalah posisi kaki. Jadi ketika kita menghadap ke sana atau ke makmum, posisi kaki apa tetap atau posisi kakinya? Ini yang pertama. Terus yang kedua itu di surah Fatihah, yaitu yang agak panjang, yaitu dari kalimat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu di situ lah. Kadang kalau orang yaitu membaca surah Fatihah bahwa siratal ladzina an'amta alaihim itu kan langsung awason saja. Kok di kalimat siratal ladzina an'amta alaihim
kok di situ berhenti terus bernafas. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hukumnya bagaimana? Hukumnya. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi posisi duduk tentu berpindah imam menghadap ke makmum ini setelah sholat maghrib, setelah membaca yang 10 itu dulu disempurnakan. Yang setelah yang sempurna 10 itu baru akan menghadap ke makmum, begitu juga subuh. Tapi kalau yang lain tidak, posisi kakinya bisa duduk iftirash, bisa duduk tawaruk, bisa duduk bersila. Tidak ada masalah, asal jangan menyelonjorkan kaki saja. Nah, menjelurkan kaki tentu makmum di belakangnya dia marah. Nah, ini kamu nggak menghormati saya, malah penghinaan. Jadi posisi kaki nggak diatur, artinya sudah bebas. Kecuali subuh tadi, subuh selepas subuh sama maghrib itu jangan bergeser dulu, jangan rubah posisi dulu, kecuali setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 7 kali. Allahumma ajirni, 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, selepas itu baru kita akan merubah posisi kaki. Yang kedua, berhenti ketika kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Menurut pandangan ulama fikih, salah satu dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, apabila seseorang memiliki nafas yang pendek, susah untuk menyambungnya, maka pada saat itu dia berhenti pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Karena kalau dia sambung dia akan berhenti di jalan nantinya. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, itu tidak dianjurkan untuk mengulangnya ke belakang. Sambung saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, disambung saja. Kenapa disambung saja? Karena ada sebahagian qiraah yang mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat nomor 6. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat nomor 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat nomor 7. Ikut pendapat mengatakan bismillah tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Karena ada pendapat yang begitu, maka kita akan ambil pendapat di sana, kita akan berhenti, kita akan ganti nafas, kita nggak akan ulang ke belakang. Karena kalau ulang ke belakang itu adalah berhenti ketika bukan di ujung ayat. Ini kan bukan di ujung ayat, kok nggak diulang ke belakang? Oke, karena ada pendapat ulama mengatakan itu adalah ayat ke-6, kemudian ghairil maghdubi alaihim ada ayat ke-7. Bismillah tidak termasuk satu ayat Al-Fatihah. Tapi ini hanya untuk itu saja dipakai dalil ini, karena ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat mengatakan bismillah adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca basmalah maka akan batal Al-Fatihahnya. Nah, insyaallah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah sholat besok kadang-kadang kita ini tidak mengikuti rukun dan syarat, terutama bagi makmum. Biasanya setelah salam berdiri dan tekanan, kita sudah bergerak, langsung bercerita, bahkan merokok. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Sedangkan khutbah merupakan rangkaian daripada sholat itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain sholat Jumat itu khutbah sunnah. Jadi antara kesahan sholat dengan khutbah itu nggak ada kaitan selain sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat iya, apabila khutbah batal, sholat batal. Tapi sholatnya tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi SAW pernah meriwayatkan sebuah hadis, setelah selesai sholat Nabi akan menyampaikan khutbah, kemudian Nabi katakan yang punya keperluan silakan pergi. Nah, ada hadisnya begitu, tapi nggak boleh disampaikan. Kenapa? Karena kalau hari ini disampaikan, itu senang sekali dia mengamalkan hadis katanya.
Nah, kalau sahabat disampaikan hadis itu nggak ada yang pergi. Nah, gara-gara hadis itulah Marwan yang kita sampaikan hari itu, dia khutbah dulu. Kenapa? Karena Marwan tidak disenangi oleh masyarakat Madinah. Jadi kalau dia khutbah, orang kan pergi. Dia nggak bisa larang karena itu ada hadisnya. Jadi dia nggak bisa gunakan kekuatannya di situ karena ada hadisnya. Apa dia buat? Dia bikin khutbahnya dulu, baru dia sholat Id. Nah, itu Marwan. Di zaman ada hampir rusak lah kekhalifahan waktu itu. Jadi akhirnya karena dia khutbah dulu, maka berdirilah salah seorang sahabat menegurnya. Dikatakan kamu sudah melakukan perkara bid'ah, yaitu membalik posisi daripada ibadah salat. Katanya biarkan saja. Tapi sahabat yang menegur itu dia tetap duduk di situ mendengarkan ikut salat dari Marwan. Itu yang kita sampaikan kemarin, karena persatuan umat lebih utama daripada mengemukakan perkara yang bisa bertoleransi, karena salat sah tanpa khutbah. Ya, karena sah salat tanpa khutbah, jadi nggak ada masalah. Nah, itu hukum sah nggak sahnya. Tapi kalau masalah dia melakukan hal seperti itu ketika khatib menyampaikan khutbah, salatnya sah tapi dia tidak sah. Nah, dia jadi orang nggak sah. Kalau ibadah salatnya sah, dia jadi manusia itu belum sah lagi. Kenapa? Karena hadis Nabi disampaikan, dia tidak memberikan perhatian. Dia tidak memberikan tumpuan, dia mencuekin hadis Nabi SAW. Bukan ibadahnya yang terganggu, tapi mental orangnya itu yang tidak sempurna. Kalau di masjid dibuat merokok juga, itu sudah 2 kali lipat dosanya. Walaupun merokok itu boleh kita katakan khilafiyah untuk bertoleransi sesama, menjaga perasaan, tapi dalam masjid tidak ada toleransi di sana. Sepakat ulama hukumnya haram di dalam masjid ya. Di luar masjid terserah mau pakai pendapat yang mana, tapi di dalam masjid sepakat merokok hukumnya haram. Dalilnya mana? Ketika Nabi SAW masuk dalam masjid mencium bau bawang merah daripada seseorang, Nabi katakan usir dia, bawa ke kuburan, bawa ke dia ke baki. Waktu itu masjid dengan baki itu jarak 500 meter. Kalau sekarang memang di pinggir masjid karena masjid diperbesar, tapi dulu zaman itu jaraknya 500 meter dari masjid. Jadi disuruh antar dia ke situ. Itu bau bawang merah, bau bawang putih. Baunya itu hanya di mulut saja. Tapi kalau perokok itu baunya dari ujung kaki pada ujung rambut itu bau asap semuanya. Jangankan dia, orang juga bau asap. Nah, kalaulah bau mulut diusir oleh Nabi di masjid, apalagi kalau bau semuanya. Bau makanan diusir oleh Nabi di masjid, apalagi bau yang bukan dari makanan. Itu akan diusir oleh Nabi. Walaupun pada hari ini tidak ada Nabi yang mengusir, tetapi secara rohani dia telah diusir oleh Nabi SAW. Maka sepakat ulama, rokok khilafiyah di luar terserah dengan pendapat masing-masing, tapi kalau di dalam masjid sepakat hukumnya haram berdasarkan hadis tadi. Jadi hukum khutbahnya sah, hukum solatnya sah, tapi hukum orangnya nggak sah. Nah, dia jadi orang nggak sah. Nah, Masya Allah Pak. Ada lagi ya Mas Gadek? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kalau tidak ada, ya insya Allah ini karena kita adalah pertemuan kita terakhir, insya Allah maka kita akan tutup dengan doa pada Buya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimul ahzab
ihzimhum wansurna alaihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran qariba, Allahumma ansurhum nasran azima, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran ajila, Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin, waftah lana wa lahum fa innaka khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemudian mudah-mudahan kita